Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Kalau saya di sini kelihatan sama ibu-ibu, tapi yang ini enggak. Berarti harus ke tengah ini mah. Mejanya ini harus udahlah gini aja nggak apa-apa. Bisa Pak? Ada layar? Oh nggak ada. Pakai ini, oke. Siap, siap. Biasa imam ya. Tes, nah ini baru ngejreng. Waduh, mantap punya. Siap. Gimana kabarnya Ibu? Wajah saya kira-kira cerah nggak ini? Cerah ya. Saya kalau bicara pengalaman hidup, udah pasti Ibu lebih banyak. Bapak, nggak ada anak muda ini kayaknya, bapak-bapak semua. Bapak yang di depan, yang di belakang. Kalau soal pengalaman hidup, saya yakin bapak ibu lebih banyak. Tapi kita di sini duduk bukan untuk mendengarkan pengalaman hidup. Kita sama-sama berkumpul untuk menambah pengetahuan dan mudah-mudahan bisa memperteguh keimanan. Nah, kalau udah bicara pengetahuan, keimanan itu nggak bisa diukur dengan usia, betul nggak Bu? Saya tidak berarti mengaku sebagai orang beriman yang imannya mantap. Bukan berarti iman saya di atas imannya Ibu. Bukan berarti ilmu saya juga otomatis di atas Ibu, enggak. Cuma kita beda takdir. Saya ditakdirkan sebagai penceramah, Ibu ditakdirkan sebagai penyimak. Kita terimalah takdir kehidupan kita. Kebetulan, sebenarnya nggak ada kebetulan sih. Saya diminta untuk menyampaikan ceramah. Mudah-mudahan dalam 1-2 jam ke depan kita mau bahas yang penting-penting, ya, karena momen seperti ini di sejumlah tempat kadang-kadang diisi dengan materi-materi yang sebetulnya gak penting-penting amat. Seringkali orang menyampaikan ceramah agama yang fardu ain diabaikan, yang sunnah-sunnah malah yang banyak dibahas. Sementara yang pokok, yang inti, yang fardu ain dan wajib diketahui oleh semua muslim itu kadang-kadang dilupakan. Mengadakan maulid Nabi, isinya ya begitu Bu, kadang-kadang. Tapi kalau ditanya setelah selesai mengadakan maulid, kalau ditanya sama orang, kamu percaya Nabi Muhammad Nabi itu kenapa? Apa alasannya kalau kamu percaya bahwa manusia agung yang bernama Muhammad itu Nabi beneran? Alasannya apa? Ngeblank kepalanya. Saya nggak tahu Ustaz. Itu ajaran dari keluarga kami ya begitu. Ya sudah. Harusnya majelis-majelis semacam ini dimanfaatkan untuk memperkenalkan dasar-dasar ajaran yang penting dan wajib diketahui oleh semua muslim. Ada orang masuk belajar menjadi muslim selama puluhan tahun, sholat puluhan tahun, cuma ditanya, kan kamu meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kamu meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Buktinya apa? Alasannya apa? Beliau disebut sebagai utusan Allah. Sebagian kaum muslim sendiri kadang-kadang geleng-geleng kepala Bu. Oh Ustaz, Nabi Muhammad utusan Allah karena di Quran dikatakan utusan Allah. Itu bukan jawaban. Ada banyak orang gak percaya Quran. Kalau mereka nanya sama kita, kenapa kamu meyakini agama Islam, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Kadang-kadang gak dibahas Pak dalam acara-acara seremoni-seremoni keagamaan.
Termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Kadang-kadang orang banyak bercerita, banyak berkisah tentang peristiwa Isra Mi'raj, tapi melupakan hal yang paling inti dari peristiwa tersebut, yang itu merupakan bagian dari akidah Islam yang pokok, menyangkut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelan-pelan ya Bu, nanti ada tanya jawab. Saya biasa menyampaikan ceramah gaya orang kuliahan, karena itu mohon Ibu menyimak pelan-pelan. Mudah-mudahan selesai dari ruangan ini kita bawa bekal yang penting untuk mempertebal keimanan kita. Bapak Ibu semuanya, setiap nabi, semua nabi itu datang dengan membawa bukti kenabian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Setelah makhluk diciptakan, Allah tidak membiarkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mencurahkan rahmatnya kepada makhluk-makhluknya. Kayak gini nih Bu, orang bikin bangunan dirawat dengan orang bikin bangunan dibiarin, mana yang sempurna? Ya jelas lah, kalau Allah menciptakan makhluk kemudian dibiarkan tanpa adanya petunjuk, itu bukan Tuhan yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sempurna kasih sayangnya, makhluk yang sudah diciptakan itu diberikan tuntunan hidup. Cuma masalahnya gini, kita ini gak bisa ngomong langsung sama Allah kan? Apa ada orang yang merasa dirinya bisa berkomunikasi dengan Allah? Gak bisa. Karena itu Allah memilih orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itulah yang dalam agama kita disebut dengan Rasul atau Nabi. Mereka ini perantara antara kita dengan Allah. Mau tahu Allah seperti apa? Penjelasannya lewat mereka. Mau tahu apa perbuatan yang membuat Allah ridho? Penjelasannya lewat mereka. Mau tahu apa yang membuat Allah murka? Penjelasannya lewat mereka. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, gimana saya bisa tahu ini nabi beneran, ini nabi palsu, ini nabi sungguhan, ini nabi bohongan? Bagaimana itu caranya supaya kita tahu mana nabi yang benar-benar nabi, mana orang yang cuma mengaku sebagai nabi? Kenapa Ibu, Bapak harus tahu ini? Karena sepanjang sejarah kita menyaksikan nabi-nabi palsu. Sejak zaman Nabi sampai di Indonesia ada kan Bu ya? Yang aku sebagai nabi? Nah, orang yang mengaku sebagai nabi itu pasti, kalau dia nabi beneran, pasti dia punya bukti kenabian. Dalam akidah Islam, bukti kenabian itu disebut dengan istilah mukjizat. Mukjizat versi bahasa kita mukjizat. Mukjizat itu artinya apa Bu? Sesuatu yang luar biasa. Maksudnya apa Ustaz luar biasa? Sesuatu yang gak bisa dilakukan oleh makhluk, yang berbeda dengan kebiasaan normal. Ibu, ini ada air. Kalau saya haus, saya minum air, berdasarkan kebiasaan air bisa menghilangkan haus. Betul ya Pak ya? Kalau kita pergi ke dapur ada api kita dekatkan dengan kertas, api membakar. Menurut kebiasaan kan begitu. Di mana ada api, ada objek yang kering, didekatkan, membakar. Hukum alam yang berlaku begitu. Orang lapar, makan, lahir rasa kenyang. Itu hukum kebiasaan. Begitu. Itu sesuatu yang biasa. Terus kalau yang luar biasa gimana? Yang luar biasa
itu bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam pada umumnya kalau ada objek didekatkan dengan api membakar. Berarti kalau ada peristiwa orang dibakar, beneran dibakar ya, kemudian tidak terbakar, kita menyebutnya apa Bu? Luar biasa. Ada orang dikubur selama puluhan tahun, dibongkar, ada proyek, diambil jasadnya utuh. Normalnya kalau mayat udah puluhan tahun hancur. Kalau masih utuh kita bilang apa? Luar biasa, karena bertentangan dengan kebiasaan umumnya. Kalau ada orang menggunakan pisau, pisau bisa memotong kalau dia tajam. Didekatkan ke tangan kemudian tidak terpotong. Kita sebut apa itu namanya? Luar biasa. Pasti itu di bayangan sebagian kepala ibu, ada Ustadz itu orang debus, kalau misalnya ingin ke tangan nggak kepotong. Jangan salah Bu, itu bukan pisau beneran. Itu ada tekniknya, ketajamannya udah diatur. Tapi kalau pisau beneran pisau loh ya, nggak ada penghalang dan tajam beneran tajam, nggak diatur ketajamannya, pasti bisa memotong. Kalau ada orang dengan senjata, dengan pisau, kemudian dipotong tangannya pakai pisau nggak kepotong, itu namanya sesuatu yang kalau istilah akidahnya khariq lil ada, sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan, sesuatu yang luar biasa. Nabi itu baru bisa disebut sebagai nabi kalau memenuhi dua hal. Ya, pengetahuan begini nih, pengetahuan dasar, tapi sebagian muslim kadang-kadang nggak tahu. Kenapa kita meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi terdahulu sebagai nabi. Saya ulangi, seseorang bisa disebut sebagai nabi kalau memenuhi dua hal. Satu, dia mengaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi. Satu. Berarti kalau ada orang menampilkan hal luar biasa, dianya nggak ngaku sebagai nabi, kita nggak nyebut ini sebagai mukjizat. Bukan mukjizat itu namanya. Kalau orangnya orang soleh, seorang wali, kalau mengalami hal yang luar biasa, sholat zuhur di daerah namanya apa sih Pak ini? Pagedangan, Medang Lestari. Sholat zuhurnya di Medang Lestari, asar udah ada di Ka'bah. Luar biasa kan? Mungkin terjadi nggak Bu itu? Ya mungkin aja. Kan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mau ngomong apa kalau Allah mau? Kalau Allah mau menghendaki itu, kita mau ngomong apa? Ah kan? Tapi kita nggak menyebut itu sebagai mukjizat. Kenapa? Karena yang mengalami peristiwa luar biasa itu bukan nabi dan nggak mengaku sebagai nabi. Kita menyebut kalau kejadian luar biasa ini terjadi pada orang soleh, namanya karomah. Kalau orang soleh loh ya. Kalau orang awam biasa, kalau orang awam kayak kita, saya punya hutang 50 juta Ustaz, tiba-tiba tahajud selama seminggu berturut-turut, kok tiba-tiba ada orang mau sedekah 50 juta, heran saya juga. Luar biasa itu kan, dapat rezeki dengan cara yang luar biasa. Kalau hal luar biasa terjadi pada orang awam, bukan wali, kita menyebutnya dengan istilah ma'unah. Ma'unah. Ada orang dilindas mobil, tangannya sehat, kakinya sehat, kepalanya juga sehat, padahal dilindas beneran, seolah-olah tidak ada luka sama sekali, padahal betul-betul dilindas. Kita menyebutnya istilah apa Bu? Ma'unah. Kalau ada sesuatu yang luar biasa
terjadi pada orang yang akan menjadi nabi. Waktu kecil kita menyebutnya bukan mukjizat, namanya irhas, pakai sod, irhas. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kecil itu kemana-mana kalau beliau jalan dinaungi awan. Itu kan luar biasa. Gak biasa awan menaungi orang kemanapun orang itu bepergian, kan gak biasa. Tapi itu bukan mukjizat, itu namanya irhas. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada orang yang akan menjadi nabi. Sebenarnya ada istilah-istilah lain, tapi kita cukup sampai di situ. Saya ulangi, nabi itu bisa disebut sebagai nabi. Pertama, kalau dia ngaku sebagai nabi. Yang kedua, ini yang tidak kalah penting, dia harus mendatangkan mukjizat. Kok gitu Ustaz? Kenapa? Kenapa harus menggunakan mukjizat? Kenapa harus mendatangkan bukti yang namanya mukjizat? Kenapa? Ibu, kalau saya ngaku di hadapan ibu, saya orang kaya raya. Bagus, pasti nanya gitu kan? Buktinya mana? Itu kira-kira membuktikannya gampang atau susah? Ya, saya punya ATM nih 500 juta. Selesai kan persoalan, dia nggak? Kenapa buktinya itu nggak begitu susah? Karena pengakuannya juga biasa-biasa aja. Orang kaya di mana-mana banyak, ya nggak? Kalau ibu ngaku sebagai wanita cantik, aku cantik loh Jeng. Buktinya apa? Ya lihat aja wajahmu itu, berkaca. Kalau ternyata kata banyak orang emang cantik, manis, ya berarti itu fakta. Untuk membuktikan wajah ini cantik atau enggak, itu biasa-biasa aja. Gak usah menuntut hal yang luar biasa. Pengakuan yang biasa, otomatis pembuktiannya juga biasa-biasa aja kan? Paham ya Bu? Sekarang utusan-utusan Allah sepanjang sejarah ini pengakuannya gak biasa. Mereka mengaku sebagai utusan Allah yang menciptakan alam raya. Itu pengakuan luar biasa, ya enggak? Coba bayangkan Pak, kalau ada orang ngaku sebagai nabi. Ini bayangkan kita hidup sekian abad, sekian ribu abad yang lalu. Ada orang ngaku sebagai utusan Allah. Yang kita lihat apa coba Bu? Kalau ada orang ngaku kayak gitu, dilihat ini orangnya orang benar atau orang error, ya kan? Akhlaknya seperti apa? Kan begitu. Kayak ibu sekarang, kalau misalnya curhat sama sesama teman, dia mengabarkan informasi, dicek tuh orangnya. Suka bohong apakah nggak tuh orang? Ya kan? Dicek biografinya, track record kehidupannya, dan seterusnya. Kemudian kita boleh tanya, apa buktinya kalau kamu utusan Allah? Ya kan? Kan ngaku sebagai utusan Allah. Buktinya apa? Kemudian misalnya orang ini jawab, bukti bahwa saya utusan Allah, saya bisa melahirkan 4 orang anak. Itu kira-kira biasa atau nggak biasa? Biasa aja. Apa istimewanya melahirkan 4 orang anak? Bukti saya seorang nabi, saya bisa membuat anjing itu menggonggong. Gak sebanding dong pengakuan dengan bukti, gak sebanding, ya gak? Ngaku sebagai utusan Allah, tapi giliran diminta bukti biasa-biasa aja. Bukti bahwa saya menjadi nabi, saya bisa menjadikan langit menurunkan air hujan. Nah, setiap orang juga tahu emang langit menurunkan air hujan. Berarti supaya kita yakin bahwa orang ini betul-betul nabi, betul-betul utusan Allah, dia harus mendatangkan bukti yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita yakin ini bukan orang biasa ini. Ini utusan Tuhan pencipta alam semesta.
buktinya harus luar biasa. Orang naik pesawat terbang di ketinggian sekian ribu, apa kalau kilometer gitu kira-kira ya, itu biasa-biasa aja kan. Banyak teknologi modern bisa membuktikan itu. Tapi kalau orang naik ke langit, kemudian disebutkan dalam Al-Quran di peristiwa Isra Mi'raj, disebutkan itu lailan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kata lailan itu menunjukkan sebagian malam, bukan sepenuh malam. Jadi ibu bayangkan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam sekejap malam, bukan sepanjang malam ya, sekejap malam. Sebagian ulama mengira-ngira sekejapnya itu kira-kira sepertiga malam, sepertiga terakhir dan sepertiga jam. Artinya sekitar 15 menit, 20 menit gitu kalau mau ditakar pakai jam. Zaman Nabi nggak ada jam loh ya. Tapi kalau mau ditakar saking sebentarnya itu terjadi. Itu peristiwa biasa atau luar biasa? Bagus sekali. Jadi peristiwa agung yang sering kita peringati itu adalah bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan manusia biasa, beliau manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya buktinya apa? Banyak buktinya. Cuma salah satu buktinya inilah yang kita sering peringati, Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ketika menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ibu, jalan dengan memperjalankan sama atau beda? Bedanya apa? Kalau jalan mas saya sendiri ya, kalau diperjalankan dipapah kan gitu, diperjalankan. Anak ibu yang usianya 1 tahun belum bisa jalan, tapi kalau diperjalankan bisa nggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Al-Quran bukan berjalan. Karena itu nggak usah bilang, wah ini mah dongeng. Orang bisa jalan ke langit, bisa jalan ke Masjidil Aqsa yang jauhnya kalau ukuran orang dulu naik onta itu sebulan. Ini bisa dalam sekejap malam. Wah ini mah dongeng. Dan ngomong-ngomong pada zaman Nabi itu, subhanallah, pada zaman Nabi itu kita bisa bayangkan betapa ini ujian bagi orang-orang beriman pada waktu itu. Sebagian muslim itu murtad karena mendustakan kabar Nabi Muhammad ini. Beliau mengaku di hadapan banyak orang, usriya biyal bariha ilal masjidil aqsa. Tadi malam aku diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Sebagian kaum muslim yang imannya lemah itu murtad, langsung mendustakan Nabi Muhammad. Yang lain Abu Jahal dan kawan-kawannya menyorak-nyoraki. Jadi ini ujian, gak semua orang bisa menerima. Di zaman sekarang ada gak yang ngomong kayak gitu? Banyak. Pak ini mah dongeng, ini mah cerita-cerita orang terdahulu. Kita katakan kalau Nabi Muhammad yang berjalan, dia emang gak bakal bisa. Makanya Allah sebutkan dia yang memperjalankan, dan Allah Maha Kuasa atas hamba-hambanya. Jadi gak ada yang mustahil. Yang mustahil adalah kalau Nabi berjalan sendiri. Tapi Quran mengatakan Allah yang memperjalankan dengan kekuasaannya hambanya ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Allah yang berbuat, maka tidak ada kemustahilan. Jadi Nabi kita ini bukan manusia biasa. Mukjizat yang terjadi dalam hidupnya banyak, dan saya yakin ibu dari pojok ke pojok sebutin 10 mukjizat Nabi Muhammad. Ada yang bisa pun nyebutin selain Isra Mi'raj? Coba 1. Kenapa? Saya mau nanya sekarang.
Al-Quran disebut mujizat kenapa? Kan bingung kan? Nih penting Pak bahas beginian ini supaya kita kenapa? Kata-kata kenapa? Nah iya pertanyaannya itu, kenapa ibu meyakini itu sebagai firman Allah? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa nggak dibilang itu karya Nabi Muhammad aja? Ayo, kan itu akidah kita Bu. Syahadat kita itu baru sah kalau kita betul-betul meyakini secara mantap beliau utusan Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Ibu punya anak-anak sekarang ini buka medsos, buka TikTok, isinya itu rusak. Hal-hal yang bisa merusak keyakinan, cara berpikir, mental mereka. Kalau ibu tidak membekali mereka dengan hal-hal semacam ini, siapa yang bisa menjamin 10 tahun kemudian ibu wafat sebagai muslimah, anak ibu nauzubillah wafat sebagai non muslim karena mulai ragu dengan agamanya. Apa benar yang namanya Muhammad ini utusan Tuhan? Makanya yang beginian harus dipelajari Bu, fardu ain punya. Karena ini syahadat kita. Tiap tahun bertahun-tahun sholat Allahu Akbar. Ditanya sifat wajib bagi Allah apa? Yang mustahil bagi Allah apa? Ngomong Allahu Akbar tiap hari, tapi nggak kenal sama Allah. Mempelajari dasar-dasar keyakinan untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya fardu ain. Kenapa Bu Quran disebut sebagai mukjizat? Diam kan semuanya kan? Pada bingung kan? Oh Ustadz, Quran itu sebagai mukjizat karena bisa memberikan ketenangan batin. Lah, kitab suci umat agama lain juga bagi pemeluknya mah bisa memberikan ketenangan batin. Iya kan? Kalau cuma memberikan ketenangan batin, kitab suci, jangankan kitab suci, buku-buku yang ditulis oleh para penulis modern banyak yang bestseller dan orang bilang saya merasa lebih tenang setelah baca buku ini. Oh kan? Berarti itu bukan jawaban yang benar. Ibu, cara paling mudah kalau ibu baca Quran, dilihat satu persatu isinya dari mulai Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-An'am dan seterusnya. Itu isinya kalau ibu baca, perhatikan, yang menyampaikan Al-Quran ini adalah sosok yang tidak pernah belajar. Ayahnya wafat ketika beliau dalam kandungan. Ibunya wafat ketika beliau usia 6 tahun. Sampai usia 8 tahun diasuh kakeknya juga wafat. Gak punya guru dari orang Kristen, gak punya guru dari orang Yahudi, gak punya rekaman pernah belajar sekolah baca tulis, gak ada. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok gitu Ustaz? Maksudnya Nabi gak bisa baca tulis? Nih orang zaman sekarang membayangkan kalau gak bisa membaca, gak bisa menulis sama dengan bodoh, ya kan? Zaman sekarang Bu, zaman sekarang orang gak bisa baca, gak bisa tulis, dijadiin omongan orang. Kekurangan, ya kan? Ibu harus tahu, di zaman Nabi hidup, memang masyarakat Arab itu rata-rata gak menggandrungi baca tulis. Kebiasaan menulis itu gak begitu banyak di negara, bagi orang-orang Arab itu mereka gak terbiasa. Jadi pada zaman Nabi, tidak membaca, tidak menulis bukan kekurangan. Tidak membaca, tidak menulis pada zaman Nabi itu biasa saja. Banyak orang Arab juga nggak membaca, nggak menulis. Makanya kita menyebut Nabi itu dengan istilah ummi. Terambil dari kata ummun. Apa artinya ummun? Ummun Bu. Ummun. Ibu. Ibu itu bahasa Arabnya ummun. Orang yang gak membaca, gak menulis disebut ummi. Kenapa? Karena keadaannya seperti keadaan orang yang baru lahir dari ibunya. Gak membaca, gak menulis. Makanya
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Ummi itu maksudnya begitu, tidak membaca, tidak menulis. Di zaman kita itu kekurangan, pada zaman Nabi hidup itu kebiasaan yang berlaku. Memang orang Arab gak terbiasa baca tulis. Mereka lebih mengandalkan ini nih, hafalan. Ibu kebayang nggak di zaman Nabi itu nggak ada mushaf Al-Quran yang kita pegang ini, yang berlembar-lembar, mushaf nggak ada. Terus ngajinya gimana? Kalau ngajinya lewat hafalan. Zaman sahabat mushaf itu belum ada, baru ada pada zaman Abu Bakar, kemudian disempurnakan pada Sayyidina Utsman, sampai terwariskan kepada kita sekarang. Di zaman Nabi hidup, orang ngaji sama Nabi itu ya dengan lisan, dengan hafalan. Saya mau nanya sekarang, tidak membaca, tidak menulis, tidak sekolah, tidak berguru, kok bisa mendatangkan kitab suci yang komplit kayak gitu? Ada sejarahnya, ada penjelasan surga, ya neraka, ya penjelasan tentang Tuhan pencipta alam semesta, ya penjelasan tentang ibadah, tentang muamalah, panduan hidup, sampai berabad-abad lagi. Udah gitu Quran ini gaya bahasanya gak bisa ditandingi sama siapapun. Gaya bahasa Quran yang indah ini, tentu bagi yang belajar bahasa Arab ya, manusia gak ada yang bisa. Sementara Nabi Muhammad tidak membaca, tidak menulis. Otak sehat kita akan bertanya, dari mana kalau begitu beliau dapat semua itu? Bagus sekali. Dari situlah nanti kita akan menyimpulkan, kalau beliau bukan yang nulis, berarti nggak ada pilihan lain. Pengakuan beliau bahwa beliau adalah utusan Allah itu benar, dan Al-Quran menjadi bukti kebenaran kenabiannya itu. Bisa dipahami nggak Bu? Oke, saya beri contoh lain. Saya seorang penulis buku. Sebagai seorang penulis, perasaan manusiawi kita kadang-kadang pengen dikenal orang, ya enggak? Kalau saya menulis buku dan saya ingin pengalaman hidup saya dijadikan pelajaran bagi orang, saya akan ceritakan pengalaman itu di buku saya. Bener gak? Ibu buka cek Al-Quran, kalau Quran ini buatan Nabi Muhammad, kita akan bertanya, kenapa nama Nabi Muhammad cuma disebutkan 4 kali doang? Kalau Quran buatan Nabi Muhammad, kita bertanya-tanya, kok bisa Nabi Muhammad namanya cuma 4 kali doang disebut? Kalau benar ini karya beliau loh ya. Kisah yang paling banyak disebutkan dalam Quran bukan kisah Nabi Muhammad. Kisahnya siapa coba? Kisah Nabi Musa dan Bani Israel yang paling banyak diulang-ulang. Kalau Quran buatan Nabi Muhammad, harusnya yang paling banyak disebut adalah kisah pribadi beliau, ya enggak? Ibu pernah menjumpai ayat di Quran bicara tentang kisah pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah? Tidak ada. Pernikahan dengan Sayyidah Aisyah? Tidak ada. Kisah wafatnya putri-putri beliau? Tidak ada. Nama putri beliau ada di Quran? Tidak ada. Ketika Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, kemudian terjadi Isra Mi'raj, kisah Abu Thalib, kisah Khadijah ada di Quran? Enggak ada. Itu dengan kita melihat itu aja, kita udah bisa memastikan ini Quran bukan buatan beliau. Kalau beliau yang buat, harusnya paling banyak tuh kisah beliau, kan begitu. Berarti kalau begitu ini bukan karangan beliau. Kalau bukan karangan beliau, berarti dari siapa lagi? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan kenapa kita sebagai Muslim meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Jawabannya kenapa Bu? Karena beliau mengaku sebagai utusan Allah dan datang dengan bukti. Bukti yang kita sebut sebagai mukjizat. Terkumpul dua hal itu, ngaku sebagai utusan Allah dan beliau orangnya jujur. Tidak pernah berbohong. Kalau saya ingin mendustakan beliau, saya nggak akan punya alasan.
Karena beliau nggak pernah bohong. Ibu kalau punya temen bu, 3 orang, ngegosip nih 3 orang. Yang satu tukang bohong, yang satu temennya jujur, yang satu lagi kadang bohong, kadang enggak. Percaya yang mana tuh bu? Bagus sekali. Susah saya mendustakan kabar orang ini. Saya udah kenal dia berpuluh-puluh tahun, nggak pernah berbohong sekalipun. Dia ngomong sesuatu, kita aja dalam kehidupan sehari-hari, kalau nemu orang jujur, nggak kita dustakan omongannya, ya nggak? Ini seorang manusia sepanjang sejarah hidupnya, sebelum menjadi nabi pun, orang-orang menggelarinya dengan as-sadiq al-amin, yang jujur dan terpercaya. Karena suatu ketika Nabi itu datang ke Bukit Sofa. Ibu rata-rata udah pada umroh ya. Di Bukit Sofa itu kan gak semewah sekarang. Datang ke Bukit Sofa, kemudian bilang sama orang-orang Mekah, dipanggil semuanya. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Fihr, ya Bani Fulan, ya Bani Fulan. Orang-orang semuanya terkaget-kaget. Ada apa Muhammad memanggil kita semuanya? Suku-suku Arab dipanggil semuanya. Beliau naik ke bukit, manggil suku-suku Arab, dipanggil semuanya. Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bisafri hadzal jabal turid an tughira 'alaikum akuntum musaddiqin. Kalau saya terjemahkan bebas, Nabi nanya sama mereka, sama orang-orang Arab yang beliau kumpulin itu. Wahai Bani Fulan, wahai Bani Fulan, kalau aku kabarkan kepada kalian ada pasukan berkuda di balik bukit ini dan mereka akan menyerang kalian. Kan bukit, beliau di atas. Ini kan gak kelihatan sama mereka kan, bagian belakang bukit. Nah Nabi bilang, kalau saya mengabarkan kepada kalian ada pasukan berkuda di balik bukit ini, kalian gak melihat, tapi aku yang mengabarkan. Apakah kalian membenarkan informasiku? Apakah kalian membenarkanku? Jawaban mereka apa? Ma jarrabna 'alaika kadziban qat. Kami tidak pernah menjumpai kedustaan dari engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika ngomong kayak gitu, pokoknya kalau Nabi Muhammad yang bilang mereka percaya gitu. Saking apanya itu? Saking jujurnya. Karena itu Al-Quran ketika bicara orang-orang kafir disebutkan sebetulnya orang-orang kafir itu nggak mendustakan Nabi dengan hatinya. Hati mereka tuh percaya. Ini orang sepanjang hidupnya bersama kita puluhan tahun nggak pernah bohong. Akhlaknya bagus, berbudi pekerti luhur, ngaku sebagai utusan Allah. Buktinya juga banyak. Hati mereka itu nggak ingkar bu sebetulnya. Di Quran disebutkan qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kami tahu wahai Muhammad apa yang mereka katakan itu. Kemudian Quran katakan innahum la yukadzibunak, mereka itu tidak mendustakan kamu. Orang-orang kafir itu hatinya sebetulnya percaya, tapi lisan mereka mengingkari karena kesombongan. Makanya disebut kafir. Disebut kafir kenapa? Mereka tahu ini benar, Nabi Muhammad utusan Allah, diingkari dengan kesombongan. Itulah balasannya bagi orang-orang kafir. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati Isra Mi'raj, pesan yang paling penting harus kita bawa adalah kita harus semakin yakin bahwa sosok yang kita jadikan panutan ini benar-benar utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Belum selesai nih Bu, saya ceramah masih panjang. Udah jam 11 aja. Yang kedua, selain utusan Allah, Nabi Muhammad itu dalam peristiwa Isra Mi'raj dibuktikan oleh Allah beliau bukan hanya seorang nabi. Saya ulang, bukan hanya seorang nabi, tapi beliau adalah imamnya para nabi. Buktinya apa? Peristiwa agung Isra Mi'raj tidak pernah Allah berikan kepada nabi manapun sebelum beliau. Satu. Yang kedua,
ketika masuk ke Masjidil Aqsa, beliau menjadi imam dari semua nabi, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Menjadi imam dari para nabi, imam sholat. Sebagai Allah ingin menunjukkan keutamaan, keistimewaan, kekasihnya kepada semua nabi-nabi yang lain. Beliau datang paling akhir, tapi yang paling mulia kedudukannya. Ketika beliau mengimami para nabi, naik ke langit, di langit pun disambut oleh para penduduk langit, para malaikat, berjumpa dengan para nabi lagi. Berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kemudian menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu tempat yang tidak pernah dihinggapi makhluk manapun. Tidak pernah ada makhluk, malaikat, nabi, tidak pernah ada yang masuk ke tempat itu. Sebagai bukti bahwa kita sebagai muslim harusnya merasa bahagia, karena kita dinisbatkan, dikaitkan kita ini kepada sebaik-baiknya makhluk, kepada imamnya para nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang jam tangan ini, kalau saya beli di toko mungkin harganya ratusan ribu. Anggap ini jam tangan bukan milik saya, milik toko yang ibu idolakan. Siapa kira-kira ya? Kalau idolanya mama itu, saya nggak hafal lagi. Itulah kelemahan saya. Siapa sih Pak idolanya ibu-ibu tuh? Kalau ketemu tuh langsung gitu. Siapa itu? Raffi Ahmad. Nggak ada ya? Enggak, saya nggak mengidolakan juga. Gus Baha. Gus Baha, tapi ngomong-ngomong Gus Baha itu kemeja sama pecinya pernah dilelang dan hasil lelangannya itu 60 juta. Padahal itu pecinya Gus Baha, kalau beli di kios, beli di toko paling harganya 200 ribu. Peci saya, peci Awing harganya 120 ribu. Peci beliau paling yang jauh beda lah harganya mah ya. Kenapa orang sampai berani bayar 60 juta buat baju dan peci beliau doang? Tahu nggak kenapa? Bukan karena bahannya, bukan karena yang buatnya, tapi itu peci dan baju menjadi bernilai gara-gara dinisbatkan kepada sosok yang istimewa. Bener nggak? Karena milik Gus Baha, jadi nilainya beda gitu loh. Coba itu dibeli di pasaran, ada orang berani bayar 60 juta. Ibu yang paling banyak nawar di pasar, ada itu yang berani bayar segitu. Jadi kita ini yang punya banyak dosa ini, punya banyak kelalaian ini, berbahagialah karena kita dinisbatkan kepada sebaik-baiknya makhluk, sehingga kita kecipratan Pak, kecipratan kemuliaan warga kita. Makanya kita dijadikan dalam Al-Quran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu sebaik-baiknya umat. Kita menjadi sebaik-baiknya umat bukan karena amal soleh kita. Kita menjadi sebaik-baiknya umat karena kita menjadi umat dari sebaik-baiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah angkat derajat umat ini semata-mata karena itu tuh, karena Nabi Muhammad itu. Suatu saat kelak, ibu bayangkan kita nanti itu masuk yaumul hisab, dibangkitkan di padang mahsyar, dihisab, orang-orang semuanya akan mencari pertolongan. Mencari pertolongan Nabi Adam, pertolongan Nabi Nuh. Zaman saya di kampung masih suka dinyanyiin itu. Saya orang Sunda, dulu hidup di Sukabumi, suka ada nyanyian-nyanyiannya. Lumpat sakabe jalma murunaka Nabi Adam, sing koceak sing jarerit. Ibu orang Sunda bukan sih Pak ini? Kepada mudeng ya. Itu dinyanyiin Bu. Nanti manusia semuanya itu berlomba-lomba mencari pertolongan ke Nabi Adam. Teriak mereka. Saking gentingnya masa itu. Saking gentingnya masa itu disebutkan dalam riwayat sampai-sampai manusia itu berharap masuk neraka. Daripada di situ terus menerus, mending masuk neraka aja lah sekalian. Saking menakutkannya masa itu. Masa kita dibangkitkan.
Umat-umat terdahulu mencari pertolongan ke nabi-nabi itu. Subhanallah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut langsung oleh nabinya di haud. Haud itu semacam telaga. Nabi Muhammad menyambut kita kalau kita mati dengan keimanan. Kalau mati dengan keimanan, menjadi muslim, wafat sebagai muslim, di antara kemuliaannya di akhirat kelak kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang memberi kita syafaat yang menghilangkan kegentingan itu. Nabi Muhammad memberikan syafaatnya, kegentingan itu hilang. Kita diberikan minum dari telaganya beliau, dan ketika kita minum kita tidak akan merasa kehausan sepanjang masa. Baru terjadi episode lanjutannya dihisab amal kita. Bapak Ibu pernah baca nggak riwayat bahwa pas kita dihisab, amal kita dihisab di akhirat, Nabi Muhammad itu ada di samping kita. Subhanallah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabinya membersamai umatnya hatta ketika dihisab. Bahkan ada satu riwayat, Imam Qurtubi menyebutkan riwayat dalam kitab Tadhkirah, ada seorang hamba ditimbang amalannya, ternyata keburukannya lebih banyak ketimbang kebaikannya. Katakanlah keburukannya 70%, kebaikannya 30%. Masuk neraka dong, ya kan? Kan keburukan lebih banyak. Nabi Muhammad kemudian melemparkan sesuatu kepada timbangan itu. Ternyata ketika dilemparkan, lemparan Nabi Muhammad itu memberatkan amal solehnya, yang tadinya lebih ringan itu. Bapak Ibu tahu apa itu amalan yang bisa memberatkan itu? Dalam riwayat Imam Qurtubi adalah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ya ibu waktu dulu bagi rapot, jangan ibu, anak ibu waktu bagi rapot didampingi orang tua lebih enak kan? Ketimbang kita bawa jasad kita sendiri, nggak ada pelindung gitu loh. Tuh, kita nih dapat keistimewaan dan nikmat besar sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhirat pun diistimewakan. Kenapa? Bukan karena amal soleh kita, semata-mata itu karunia Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai dihisab, vonis diumumkan, fulan min ahlil jannah, fulan min ahlin nar. Ini ahli surga, ini ahli neraka. Kita menyeberang satu jembatan namanya Sirat, terbentang di atas neraka Jahanam. Kalau berhasil kita masuk surga. Di Sirat itu ada malaikat namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah yang nyongkel-nyongkelin orang, yang orang-orang kafir, orang-orang durhaka dicongkel-congkelin ke bawah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersamai umatnya di Sirat itu. Dan yang pertama kali paling depan berjalan, lihat Bu, Nabi Muhammad itu yang pertama kali dibangkitkan. Ketika hari kiamat terjadi, malaikat Israfil meniup sangkakala, terjadi kebangkitan. Awal man tanshaqqu anhul ardu yaumal qiyamah. Beliaulah orang yang pertama kali dibangkitkan. Beliaulah orang yang pertama kali menginjakan kakinya di Sirat. Nomor pertama, paling depan. Umatnya di mana? Umatnya di belakangnya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain di belakang dengan umatnya. Karena itu dalam riwayat Isra Mi'raj disebutkan Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Rasulullah di langit itu, Nabi Musa sempat menangis, bersedih. Kemudian ditanya, "Ma yubkika ya Musa?" Musa, kenapa kamu menangis? Aku menangis, kata Nabi Musa, karena diutus seorang manusia, kelak orang ini bersama umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang umatku. Dan Nabi Musa dalam riwayat lain disebutkan berharap menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi loh Bu, Nabi berharap menjadi umat Nabi Muhammad. Bayangkan coba ini, betapa kita ini Allah berikan curahan nikmat yang sangat besar. Cuman kita nggak sadar kadang-kadang. Ketahuannya nanti pas di alam akhirat. Masya Allah, Nabi Muhammad berjalan paling depan, nomor 2 putrinya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ketika menyeberang Sirat, semua malaikat, semua makhluk disuruh menunduk. Saking terhormatnya beliau, Sayyidah Fatimah.
Disusul pasti dengan keluarga dan istri-istri beliau, dengan sahabat-sahabat beliau. Kita di mana? Oh, paling belakang. Ya tapi masih mending paling pertama, ya kan? Di kelompok paling pertama kan masih mending. Terus kita didampingi pula. Dan ketika manusia menyeberang sirat itu gak ada yang bisa ngomong, gak ada yang bisa bicara kecuali para nabi. Dan ucapan mereka cuma satu, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Itu aja omongan para nabi. Saking apanya? Saking menakutkannya. Ya gimana nggak takut? Saya kalau jatuh ke bawah udah selesai, tamat riwayat saya, kan begitu. Subhanallah, kita Bapak Ibu sekalian, Allah kehendaki menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampailah di sirat, kemudian pintu surga dibuka, dan disebutkan dalam riwayat surga itu diharamkan kepada semua makhluk, diharamkan kepada semua nabi sebelum Nabi Muhammad yang buka. Subhanallah, berarti kita ini umat yang diistimewakan. Dia diistimewakan. Makanya ibu, kalau ibu baca riwayat-riwayat, banyak sekali kita ini amal-amalan yang dikasih oleh Nabi, amalannya ringan, tapi pahalanya besar. Pernah nggak ibu baca riwayat siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Man qara'a ayatal kursi fi dubur kulli shalah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Siapa yang membiasakan baca ayat kursi setiap kali selesai sholat fardu. Baca ayat kursi berapa menit sih bu itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nggak sampai kayaknya 2 menit ya. Balasannya apa kata Nabi? Orang itu tidak akan terhalangi dari surga kecuali kematian saja. Artinya ibu kalau punya kebiasaan baca ayat kursi setiap kali selesai sholat, jadi ahli surga. Kok gampang banget Ustaz? Kok gampang banget? Itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Usianya pendek-pendek, 40 tahun udah kena asam urat, jantung, diabetes, darah tinggi, 50 tahun udah stroke, nauzubillah. Tapi kan kenyataan udah lemes di rumah sakit. Saya waktu ke Eropa, di Eropa mah katanya bu, usia 80-90 tahun masih bisa nyetir mobil sendirian. Nggak ada yang pakai tongkat orang sana mah, karena lifestyle-nya bagus, pola makannya dijaga. Orang-orang di sana itu, saya dapat cerita dari orang Indonesia, kalau makan pagi itu paling katanya roti baget sama keju udah selesai, sama sayuran udah. Kalau kita nasi uduk, lontong sayur, kue pasar, donat, kue lapis, odading, belum minumnya es teh manis, Nutrijel, Nutrisari, boba. Aduh, ya wajarlah. Usianya pendek-pendek, hidupnya kayak begono. Terus yang unik itu apa? Cerita mereka. Saya ngelihat di jalanan itu, kalau di kita kan seblak, martabak, sempol, nasi goreng aja beda-beda variasinya loh. Nasi goreng cabai hijau, nasi goreng teri, nasi goreng kambing, nasi goreng cabai setan, mie ayam aja beda-beda variasinya. Saya nggak menjumpai itu di negara orang-orang kafir. Gak ada pak yang jualan begituan itu. Paling-paling burger itu pun bisa kehitung jari jalanan itu. Suasananya bersih, alamnya terjaga, polusi nggak ada. Langitnya itu biru bu, langitnya biru. Coba langit kita lihat, udah coklat-coklat. Jam segini udah coklat. Di sana tuh biru langitnya, bersih, nggak ada sampah. Dan yang bikin kita kaget apa? Orang yang berprofesi sebagai tukang sampah atau sopir bis gajinya besar karena jasa mereka besar. Di sana begitu, semakin profesi itu punya peranan besar, gajinya besar, dan gak usah ada orang dalam. Beda kayak di kita kan, tuh
Mereka nggak beriman, tapi bisa menata dunia lebih baik ketimbang kita. Cuma di akhirat nanti sayangnya begitu, mereka nggak punya iman. Kita dunianya hancur ya kan, tapi kita diberikan sesuatu yang mahal. Terbukti kemahalannya bukan sekarang tapi nanti. Allah sudah membagi nikmat ini secara merata. Ada orang dikasih dunia, nggak dikasih akhirat. Kita dikasih akhirat, dikasih keimanan, nggak susah nyari masjid, nggak susah nyari kiai, nggak susah nyari pesantren. Di sana orang mau sholat, saya ngerasain sholat itu susahnya minta ampun. Pergi ke mall, mana musolanya? Nggak ada musola. Mau sholat di pinggiran jalan, dilihatin orang. Itu gimana? Kadang-kadang di jama, susah pengen sholat juga. Sholat maghrib, bayang nggak bu? Sholat maghrib itu jam 10 malam. Nggak normal kan? Ya masa sholat jam 10 malam, tapi begitu. Sholat isyanya jam berapa? Jam 12 malam. Sholat isya, subuhnya jam 2. Nanti suruk-suruk tuh jam 5, setengah 5 atau jam, ya sekitar segituan. Zuhurnya jam 2 siang, asarnya jam 6 malam. Itu kalau puasa, beratnya minta ampun. Bersyukur kita menjadi orang Indonesia diberikan kemudahan menjalankan agama. Mereka enggak. Tadi saya ngomong apa sih ke situ-situ tuh? Lupa saya. Ngomong apa sih tadi? Ah? Iya, enggak, maksudnya tadi itu konteksnya apa gitu loh, ke situ-situ tuh. Begitulah, gitu ya begitu. Bisa dipahami ya Bu. Itulah keistimewaan dan karunia Allah kepada kita semuanya. Punya pejabat aneh-aneh, terima aja. Mau gimana lagi? Mau kabur? Susah cari kerjaan. Di Indonesia aja udah susah. Jadi umat Nabi Muhammad itu usianya pendek-pendek. Umat agama lain, maaf, umat Nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam itu hidupnya 1000 tahun. 950 tahun itu masa dakwah beliau. Masa dakwah beliau 950 tahun. Berarti hidupnya beliau lebih dari itu dong. Katakanlah 1000 tahun. Lah kita 40, 30. Imam Nawawi yang karyanya dibaca di banyak masjid, di banyak pesantren, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, usianya berapa? 45 tahun doang. Pendek usianya, pendek-pendek usianya, tapi sama Allah dikasih amalan-amalan ringan, pahalanya besar sekali. Ada lagi amalan yang gampang, tapi itu bisa memberatkan timbangan kita. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan. Apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Kan gampang baca begituan doang. Kok bisa Ustadz? Segampang itu bisa memberatkan amal? Memang itulah keistimewaan dan keutamaan yang Allah curahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat terbesar dalam hidup kita apa? Yaitu menjadi umat Rasulullah, ditakdirkan sebagai mukmin, dan mudah-mudahan iman ini bertahan sampai akhir hayat. Jaga anak-anak ibu dari pergaulan yang aneh. Jaga akidah mereka. Sebesar apapun maksiat orang, kalau masih ada iman dalam hatinya, masih ada kesempatan balik, masih ada kesempatan taubat, dan Allah mengampuni semua dosa. Penting itu Bu. Di zaman sekarang orang beragama cenderung yang penting mah hadir majelis taklim, zikir berjamaah, sholat berjamaah, mengaji Al-Quran, tapi pengetahuannya nggak ditambah. Akhirnya apa? Beragama dengan ritual doang, imannya mah tipis. Gak diajarkan hal-hal mendasar dalam agamanya. Dikit-dikit dengar berita, dengar potongan-potongan video, meragukan keberadaan Tuhan, meragukan Nabi Muhammad, dibilang ini dongeng, ini khurafat, ragu dia karena gak punya ilmu. Jadi penting menambah pengetahuan, bukan hanya menambah amal perbuatan. Amal soleh penting, tapi iman adalah asas dari amal soleh. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat.
Bapak Ibu semuanya senantiasa sehat. Mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita disatukan dengan kita dalam keimanan. Jika ada pertanyaan, mungkin saya masih punya waktu beberapa menit ya. Atau mau selesai? Terserah saya mah. Hari Minggu, hari libur kan? Udah terserah. Tok, silakan.